Baik teman-teman, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan sore hari ini kami akan mengumumkan tersangka dugaan tindak pidana multi pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai 2015. Jadi nanti Pak Karyoto, Deputi Penindakan KPK akan menyampaikan kronologisnya dan juga konstruksi perkara ini, dan nanti teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk memperdalam dengan pertanyaan lebih lanjut. Kami persilahkan Pak Karyoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Rekan-rekan jurnalis dari media cetak online dan masyarakat Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Pada sore hari ini KPK akan mengumumkan upaya paksa terhadap salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek multi-years peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang berstatus tersangka sebagai berikut. 1. MN, Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis, PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis sebagai tersangka untuk 4 proyek sebagai berikut. Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri. TAK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. IKS, Manajer Divisi PT Wika Persero. Kontraktor. PES, Wakil Ketua Direksi PT Wika Persero. Kontraktor. DH, Project Manager PT Wika Persero. FT, Staf Pemasaran PT Wika Persero. SH, Komisaris PT RP, kontraktor. MB, Direktur PT ANN, kontraktor. HS, Komisaris atau kontraktor. VS, Wakil Presiden PT Wasko periode 2013-2015 sebagai kontraktor. Dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka VS untuk 20 hari pertama, terhitung 5 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 di rutan pada Kafling C1 Gedung ACLC. Konstruksi perkara diduga telah terjadi dengan adanya proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis dengan anggaran sebesar 284,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2012 dan APBD tahun anggaran 2013. Tersangka VS selaku Wakil Presiden PT Wasko periode 2013-2015 melakukan upaya pendekatan melalui orang kepercayaan dari Herlian Saleh yang saat itu menjabat Bupati Bengkalis. Upaya pendekatan tersebut dilakukan diantaranya agar Herlian Saleh bisa mendorong dan meyakinkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009 sampai dengan 2014 dapat segera menyetujui dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2012 dan APBD tahun anggaran 2013 karena di dalamnya tercantum penganggaran 6 paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis yang salah satunya adalah proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis.
Ketika proses lelang proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis sedang berlangsung, tersangka VS kembali menemui orang kepercayaan Helian Saleh dan diduga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar supaya Helian Saleh dapat memerintahkan MN selaku Kepala Dinas PU merangkap PPK untuk bisa mengkondisikan agar perusahaan VS dimenangkan. Setelah perusahaan tersangka VS dimenangkan dan proyek pekerjaan terlaksana, diduga saat dilakukan proses evaluasi terkait realisasi progres pekerjaan maupun volume item pekerjaan, ditemukan adanya tidak sesuaian dengan isi kontrak. Sebagaimana realisasi seharusnya dari pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015. Selain itu, tersangka VS juga diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan ke beberapa pihak, diantaranya pada PPTK dan staf bagian keuangan Dinas PU, staf bagian keuangan Setda Pemkab Bengkalis agar pengurusan termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu, padahal progres pekerjaan tidak memenuhi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 118 ayat 1, ayat 6, Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Akibat perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 152 miliar rupiah dengan nilai proyek sebesar 284,5 miliar rupiah. Tim penyidik saat ini juga masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman terkait adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang perlu saya informasikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyoto. Baik teman-teman, saya kira sudah dijelaskan semua untuk konstruksi perkara upaya paksa hari ini. Silahkan saya buka tanya jawab. Siap. Nanti berlanjut yang sini. Mbak, izin nanya yang lain boleh ya Mbak ya? Sekalian. Ini soal pemeriksaan hari ini kan ada kasus TPPU-nya mantan Bupati Cirebon, Sunjaya. Nah itu kasus sudah dari 2019, itu kayak gimana perkembangannya? Terus juga selain itu kan terkait dengan kasusnya Bupati Sunjaya kan dia diduga menerima suap dari penyuapnya yaitu mantan petinggi Hyundai, Heri Jung. Hyundai ini juga kalau nggak salah dia konsorsium Cirebon Energy, perusahaan PLTU, yang proyek PLTU di Cirebon. Nah itu gimana, Heri Jung ini kan juga belum ditahan statusnya. Perkembangan penyidikannya seperti apa? Kapan yang bersangkutan akan ditahan? Udah lama juga kasusnya. Terus juga masih terkait hari ini juga kan sidang perdana pra peradilannya Bambang Kayun. Nah itu minta tanggapannya aja sedikit dari KPK. Terus juga sedikit mengembangkan soal kasus Bambang Kayun ini kan kayaknya yang tersangka dan penerima suapnya kan baru Bambang Kayun nih, dia diduga mengamankan kan 2 pemberi suap itu biar terkait status buronnya. Nah ini apakah cuman Bambang Kayun aja yang nerima suap? Apakah ada aliran lain misalnya ke kanan kirinya sesama AKBP atau mungkin ke perwira di atasnya? Soalnya agak nggak logis juga kalau ngamanin buron cuman sendirian gitu. Bambang Kayun apalagi mengingat pangkatnya dia cuman AKBP. Terus juga minta update juga soal kasusnya penyelidikannya kardus durian sama yang menyeret nama Caimin itu gimana perkembangan penyelidikannya? Apakah ada sudah ada titik terang untuk naik penyidikan atau mungkin kasus ini tidak dilanjutkan penyelidikannya? Terus kasus LNG lagi Pak Karyoto mau tanya ini gimana perkembangannya? Kemarin ada lagi yang diperiksa anggota Sekretaris Dewan Komisioner Pertamina. Update pemeriksaannya bagaimana, lalu kapan sih ini naik ke upaya paksa penahanan terhadap 4 tersangka itu loh, yang perlu diketahui kapan. Terus juga
terakhir masih terkait dengan di tubuh Polri lagi soal konsorsium 303. Memang kasus ini kan ranahnya Polri, cuman kan di sini ada upaya suap terhadap aparat penegak hukum. Nah, apakah ada laporan terkait dengan dugaan suap itu? Lalu juga apakah ada inisiatif misalnya dari KPK untuk mengusut dugaan adanya suap konsorsium 303 ini terhadap petinggi-petinggi Polri? Itu aja. Oke, Terima kasih. cukup ya. Sudah banyak 5 pertanyaan. Mau dijawab dulu Pak Karyoto? Boleh, berarti nyicil ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama ini yang petinggi Hyundai. Ini memang sebenarnya itu udah mau antrian untuk segera upaya paksa ya. Tapi kembali saya belum bisa jelaskan secara banyak. Itu sudah pada tahap upaya paksa sebenarnya. Hanya masalah pemanggilan-pemanggilan yang belum saya update untuk terakhir bagaimana posisinya. Kemudian terkait pra-peradilan BK ya, terhadap orang yang ditersangkakan oleh aparat penegak hukum mempunyai hak untuk melakukan sah atau tidaknya penetapan status tersebut melalui pra-peradilan. Kami yakin kalau apa yang sudah kami lakukan adalah sudah prosedural dan baik dari sisi teknis maupun dari sisi materi. Kemudian dugaan keterlibatan, kalau dia BK disangkakan sebagai penerima, tentunya juga ada pemberi. Dan nanti pada saatnya lah saya akan sampaikan siapa pemberinya. Memang pada saat itu yang sudah jelas, yang secara mungkin di sidang pra-peradilan bisa terungkap ya, tapi saya tidak akan banyak cerita. Tapi yang jelas terhadap penetapan tersangka, kalau ada penerima pasti ada pemberi. Masalah ada pengembangan lanjutan misalnya keterlibatan oknum-oknum yang lain, ya nanti kita lihat pada hasil penyidikan ya. Ini juga belum upaya paksa, sudah terlalu terblow up karena yang bersangkutan mengajukan pra-peradilan. Kasus durian memang saat ini kalau naik kayaknya belum ada arah ke sana, dan kami juga apakah mau dihentikan atau tidak mesti nanti akan kami koordinasikan dan kami diskusikan dengan tim yang menangani, karena memang beberapa rantai itu sudah terputus. LNG memang ini sebenarnya sudah mulai tahap koordinasi dengan BPK sudah mulai intens. Kami hanya mengukur waktu, pada saatnya ke-6 tersangka ya pasti akan dilakukan upaya paksa. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum tahun ini berakhir, mudah-mudahan. Ya. Kemudian masalah terkait konsorsium 303, ya KPK ini sudah percayalah kepada Polri maupun Kejaksaan apabila ada hal-hal yang menyangkut korupsi yang ada di dalamnya, ya kita melihat dulu. Dan tentunya setiap warga masyarakat yang melaporkan KPK itu boleh-boleh saja. Dan juga nanti akan bisa dilihat nanti Mbak Yeye ya, bisa dilihat di PLPM bagaimana perkembangannya. Saya sendiri juga belum sampai di kedeputian penindakan. Karena penelaahan laporan masyarakat itu di bagian PLPM ya. Pusat Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Saya rasa itu dari rekan yang pertama. Ya, baik. Yang kedua, silakan. Masih ada lagi yang bertanya ya, silahkan. Izin Pak Karyoto, Mbak Yeye, saya Fajar dari akurat.co. Izin tanya terkait kasus ini. Kalau tidak salah itu FS ini ditetapkan sebagai tersangka itu tahun 2020. Tapi kenapa penahanannya baru sekarang ya? Terus VS. Terus terkait kasus lain, menyambung dari tadi Mas Aji, yang Mabes Polri kan bilang mau koordinasi bahas kasus Bambang Kawin sama KPK, apakah hal itu benar? Terus yang kedua, terkait kasus suap penanganan perkara di MA, Ghazal Basali itu sudah dijadwalkan kembali kah untuk dipanggil sebagai tersangka? Apa menunggu pra-peradilannya dulu yang bakal
dilangsungkan tanggal 12 Desember besok. Terus yang selanjutnya terkait laporan soal dugaan tambang ilegal di Kaltim itu bagaimana? Sudah diproseskah? Terus kemudian kasus bansos itu bagaimana kelanjutannya? Itu apakah sekitaran Jabodetabek saja atau se-Indonesia? Kemudian terakhir kasus LNG itu kan KPK sebelumnya meminta imigrasi untuk mencegah beberapa pihak ya. Nah kemudian beberapa pihak itu kan tanggal 8 Desember itu besok pencegahannya habis. Apakah KPK akan meminta imigrasi untuk memperpanjang pencegahan atau bagaimana? Sudah cukup ya? Ya kurang lebih cukup segitu dulu. Ya. Baik, pertanyaan dari Mas Fajar. VS, F dan V kadang-kadang kita sulit membedakan. Ini kembali ya, dari awal memang masalah pasal 2 dan pasal 3 itu memang terkesan lambat ya. Karena ada pihak-pihak lain dalam hal ini, dalam kelengkapan berkas perkara, itu ada KN, kerugian keuangan negara. Dan ini pada saat itu sudah berkoordinasi dengan BPK. Dan memang waktu itu ya kami intens koordinasi, dan hasilnya juga cukup memakan waktu lama. Di samping yang pertama, tim dari BPK juga punya target-target dengan pekerjaan yang lain, bersama-sama. Dan ini juga tempatnya banyak ya, ada 4. Kalau satu tempat, satu proyek mungkin bisa lebih cepat karena 4 proyek. Dan tim ini juga menangani Stadion Mandala Krida, sehingga waktu itu dari teman-teman mengatakan waiting list lah, ini dulu, baru itu. Nah kemudian kenapa kok baru sekarang dilakukan upaya paksa? Ya memang kembali antrian dari Satgas ini juga banyak. Ini mungkin jawaban klasik dari kami, tapi memang kenyataan seperti itu. Jadi gini kalau di KPK itu, antara Satgas Penuntutan, Penindakan dan Penyelidikan itu inline, satu garis. Ketika dia lagi banyak pekerjaan, di belakang dulu. Kalau penuntutan lagi overload, tunggu dulu. Dia sudah bisa ambil perkara, baru masuk. Jadi kayak semacam pabrikasi, sini masuk, selesai. Kalau di sini masih numpuk, ya tentunya akan ada istilahnya bukan bottleneck, tapi ada antrian dari satgas-satgas yang inland yang menangani perkara-perkara itu dari awal. Kemudian yang kedua masalah memang betul besok dijadwalkan akan ada koordinasi jam 10 insya Allah ya, besok mudah-mudahan yang kita undang bisa hadir dari Barreskrim maupun Propam. Karena internal kepolisian ini sekarang antara kode etik bisa didahulukan. Ya, seperti rekan-rekan juga pahami ketika kasus perkara obstruction of justice itu yang bersangkutan dalam waktu yang singkat sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Nah, apakah itu akan dilakukan cara itu? Ya kita bisa melihat hasil koordinasinya bagaimana. Karena ada peraturan ya bahwa tersangka yang ada di kami nanti itu terikat dengan peraturan internal kepolisian terhadap kode etik. Kemudian untuk Mahkamah Agung sudah dijadwalkan, tinggal hadir atau tidak. Ya. Kalau tidak hadir ya tentunya kalau alasannya masih patut dan wajar kita bisa melihat, kalau tidak ya kita bisa melakukan upaya paksa yang lain. Tambang ilegal juga saya rasa masih di kedeputian sebelah ya. Saya belum sampai di saya tidak bisa. Bansos yang mana ini? Bansos itu banyak nih. Ya. Kalau bansos yang PKH itu memang ada tapi ya kami belum umumkan. Ya. Kalau yang lain-lain kemarin karena adanya perkembangan dari hasil BPK, kami belum bisa update lagi. Kemudian LNG, ya terima kasih kalau memang rekan-rekan tadi mengingatkan 8 Desember cekalnya habis, akan saya cek lagi. Apakah kalau memang masih lama, ya tentunya kami akan perpanjang lagi. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyoto.
Satu lagi ya, terakhir ya. Silakan. Satu lagi, Pak. Terakhir Pak, saya Hanafi dari Detikcom. Ini menyambung soal yang ini, si VS ini kan ditetapkan sebagai tersangka, VS. Dia ditetapkan sebagai tersangka dari tahun 2020 Pak. Nah sebenarnya ini menyambung dalam perspektif KPK itu melihat menahan tersangka itu kenapa begitu lama sampai sekarang gitu Pak. Ini mengingat ini di ujung tahun juga, apakah KPK itu punya ada PR untuk menahan beberapa tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum. Kemudian yang kedua itu terkait persidangan AW 101 Pak. Tadi pagi Pak Ali sempat bilang bahwa jaksa JPU telah mengirimkan surat ke ex Kasau dan juga ke PH-nya, tapi PH-nya menolak. Kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan ex Kasau, dia bilang dia mengaku dia tidak sama sekali menerima surat atau panggilan dari pengadilan atau jaksa KPK. Itu tanggapan KPK seperti apa? Karena hari ini persidangannya ada lagi gitu. Saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih. Dua pertanyaan terakhir ya Pak. Tadi mengenai VS lagi. Dan kemudian tentang AW 101 yang tersangka tidak menerima panggilan. Baik, terima kasih Mas Hanafi. Ya kembali, saya tadi sebenarnya cerita ini sudah hal yang terjadi, sikon di KPK seperti itu. Dari penuntut umum, kemudian penyidik dan penyelidik. Kalau di sini di penuntut umum itu agak overload, tunggu. Karena setiap misalnya kita mau nahan tersangka, misalnya, setelah koordinasi, bagaimana jaksa sudah siap belum? Karena ketika menahan tersangka, waktunya tahap 2 diserahkan kepada penuntut umum, itu limitnya jelas, misalnya 60 hari atau berapa. Ya. Kalau itu lewat, nanti bisa jadi seolah-olah tersangka dikeluarkan dari penahanan. Ini kan jelas di KPK budaya ini tidak pernah terjadi, kecuali yang bersangkutan ada dalam keadaan yang sakit, yang betul-betul menurut alasan patut dan wajar harus dikecualikan untuk dibantarkan dan lain-lain. Ya, tentu kondisi ini memang sebenarnya karena jaksanya terbatas, penyidiknya juga terbatas, sehingga kondisi inilah kadang-kadang membuat antrian upaya-upaya paksa yang sedang dilakukan. Kemudian kembali ini persidangan AW 101 memang di awal sudah begitu. Ini besok kita lihat setelah pergantian Panglima, kami mungkin akan memulai lagi koordinasi. Sebenarnya Panglima yang lama kemarin juga sudah sangat mendukung kami, ya kembali kepada yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Pak Panglima yang baru sudah dilantik ya? Belum ya. Nanti kami akan koordinasi lagi dan memohon bantuan karena kesaksian beliau ya cukup penting untuk didengar di persidangan. Mungkin itu cukup. Baik teman-teman, saya kira cukup ya, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Karyoto. Terima kasih atas partisipasinya dalam konvers sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.